Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di sepanjang Minggu Sengsara yang ke-6. Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai 27. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, jabatan dan kekuasaan adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks kepemimpinan. Jabatan dapat menjadi sumber kekuasaan seseorang untuk mempengaruhi atau mengendalikan orang lain. Dalam bacaan kita di saat ini, Rasul Yohanes hendak menunjukkan adanya pengaruh jabatan dan kekuasaan dalam peristiwa penyaliban Yesus Kristus, yang semuanya akan menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Raja dan Penyelamat yang melaksanakan rencana kekal Allah. Konteks bacaan ini adalah pada saat prosesi Via Dolorosa atau jalan kesengsaraan yang ditempuh oleh Yesus untuk menebus dosa umat manusia. Mulai pasal 18 sampai pasal 19 ayat 42, kita bisa mendapati penggenapan nubuatan Nabi Yesaya tentang sosok hamba yang menderita dalam kitab Yesaya. Kita melihat di sini, Yesus telah melalui saat ditangkap, lalu diadili di pengadilan Yahudi oleh imam besar. Kini Yesus diadili di pengadilan Romawi, di mana Pontius Pilatus dengan jabatannya sebagai gubernur Yudea memiliki kuasa untuk mengambil keputusan dalam pengadilan tersebut. Jika kita melihat di ayat 10, Pilatus sempat ragu untuk menjatuhi hukuman mati bagi Yesus. Dalam percakapannya dengan Yesus, Pilatus menyatakan bahwa dia berkuasa untuk membebaskan Yesus dan berkuasa pula untuk menyalibkan Yesus. Tetapi Yesus menjawabnya bahwa Pilatus tidak berkuasa atas dirinya jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadanya dari atas. Namun kita mendapati bahwa Pilatus menggunakan jabatan dan kuasanya bukan berdasarkan pada kebenaran dan keadilan. Karena sekalipun Pilatus sadar bahwa Yesus tidak bersalah, namun dia tidak mampu membebaskan Yesus, karena dia dipengaruhi oleh tekanan para pemimpin Yahudi dan orang banyak yang menuntut agar Yesus disalibkan. Maka Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Ayat 16b, mereka yang dimaksud di sini adalah imam-imam kepala. Mereka menerima Yesus. Kata menerima di sini dari kata Yunani parelabon atau paralambano, yang menunjukkan ada unsur agresif atau tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh imam-imam kepala tersebut. Ayat 17-18 menunjukkan saat Yesus memikul salibnya keluar kota Yerusalem,
tepatnya di tempat yang disebut tempat tengkorak atau yang juga disebut Golgota dalam bahasa Ibrani atau Kalvari dalam bahasa Latin. Yesus harus disalibkan di luar kota karena ia dituduh menghujat Allah. Sebagaimana peraturan Taurat, penghujat Allah harus dihukum mati di luar perkemahan. Imamat 24 ayat 14 dan 23. Yesus harus memikul salib dengan rute yang panjang, dan sepanjang jalan itu ia harus dicambuki, disesah, dan diteriaki hingga ia tiba di Golgota dan disalibkan di sana bersama dua orang lain yang menurut 3 Injil Sinoptik merupakan penyamun-penyamun yang disalibkan di sebelah kiri dan kanan Yesus. Ditempatkannya Yesus di tengah-tengah untuk menunjukkan adanya pemahaman tradisi bahwa Yesus atau yang di tengah itu adalah yang paling jahat di antara ketiga orang yang disalibkan itu. Ayat 19-22 menunjukkan bahwa Pilatus memerintahkan agar di kayu salib Yesus ditulis Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, yang dalam bahasa Latin disebut Yesus Nazarenus Rex Judeorum, disingkat INRI. Secara tradisi, kejahatan dari orang-orang yang disalibkan akan dituliskan di atas salib mereka agar menjadi peringatan bagi orang-orang yang melihat. Karena memang tempat Yesus disalib atau Bukit Golgota ramai dilalui orang-orang yang hendak masuk ke luar kota Yerusalem. Apalagi pada saat itu adalah masa Raya Paskah. Tulisan di salib Yesus ditulis dalam 3 bahasa, yakni bahasa Ibrani sebagai bahasa umum masyarakat Yudea, bahasa Latin sebagai bahasa yang dipakai di kalangan tentara Romawi, dan bahasa Yunani sebagai bahasa komunikasi dalam wilayah Kekaisaran Romawi sampai di Galilea. Meski para imam kepala sempat protes kepada Pilatus karena tulisan di salib Yesus sebagai wujud penolakan mereka terhadap Yesus, tetapi Pilatus menunjukkan otoritasnya dengan berkata, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Ayat 23-24 menunjukkan saat prajurit-prajurit mengambil pakaian Yesus untuk dibagi-bagikan. Sudah menjadi kebiasaan bagi para prajurit untuk mengambil barang-barang orang terhukum, termasuk pakaian, untuk mereka jadikan upah tambahan. Mereka pun membagi pakaian Yesus menjadi 4 bagian karena mereka berjumlah 4 orang. Namun jubah di sini sebenarnya menunjuk pada pakaian dalam yang diterjemahkan dari kata Yunani kiton. Namun pakaian dalam orang Yahudi berbeda dengan pakaian dalam yang kita tahu, karena pakaian dalam mereka adalah pakaian panjang dari leher sampai ke kaki, dan pakaian dalam ini masih bisa dipakai keluar rumah. Jubah atau pakaian dalam ini juga bagi orang Yahudi sangat penting karena langsung menutupi tubuh. Jika jubah ini dilepaskan, maka orang menjadi telanjang. Menurut tradisi Yahudi, jubah seperti ini akan dibuat khusus oleh orang tua dan menghadiahkannya kepada putra mereka sebagai hadiah perpisahan saat ia bepergian atau meninggalkan rumah. Jadi bagi Yesus jubah ini sangat penting dan berharga. Jubah ini tidak mereka bagi-bagi, melainkan mereka undi. Menarik bahwa jubah itu dikatakan dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja, yang sama persis dengan model jubah imam. Perbuatan para prajurit terhadap pakaian dan jubah Yesus ini terjadi sebagai penggenapan nubuatan yang disampaikan oleh pemazmur dalam Mazmur 22 ayat 19. Ayat 25-27 menunjukkan kehadiran Maria ibu Yesus, Maria saudara ibu Yesus, istri Klopas dan Maria Magdalena, serta murid yang dikasihi Yesus, yakni Rasul Yohanes di dekat salib Yesus. Mereka tentu ada di sana sambil memandang kepada Yesus yang tersalib itu sebagai korban penebusan dosa. Yesus yang sejak semula diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Yesus juga melihat mereka, secara khusus melihat ibunya dan Yohanes murid yang dikasihinya, dan menyatakan kepeduliannya terhadap ibunya dan mempercayakan ibunya kepada Yohanes, mengingat Yesus akan mati, bangkit dan beralih dari dunia ke kerajaan sorga. Maka Yohanes pun mengambil tanggung jawab untuk menjaga Maria ibu Yesus dengan membawa Maria di rumahnya. Saudaraku, melalui bacaan ini ada beberapa pesan firman yang kita dapati untuk kita maknai dalam penghayatan di Minggu Sengsara ini. Yang pertama, jabatan dan kekuasaan yang dimiliki Pilatus berasal dari Allah. Namun Pilatus menyalahgunakan jabatan dan kuasanya dengan membuat keputusan yang tidak benar dan yang tidak adil
karena dipengaruhi oleh tekanan para imam dan tua-tua Yahudi. Namun tanpa disadari oleh Pilatus dan pemuka Yahudi serta orang banyak yang menghakimi Yesus, Allah sedang menjalankan skenario kekalnya, yakni penderitaan, penyaliban, dan kematian anaknya. Penyaliban Yesus Kristus memang harus terjadi untuk penebusan dosa dan keselamatan umat manusia. Maka jika kita mendapat jabatan atau kedudukan sebagai pemimpin, pakailah kuasa yang dipercayakan kepada kita untuk melakukan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Sebagai pemimpin, mintalah hikmat dari Tuhan setiap mengambil keputusan, agar keputusan yang diambil adalah tepat berdasarkan pada yang benar, bukan memihak pada yang salah, hanya karena mencari aman atau takut kehilangan jabatan. Lihatlah jabatan dan kekuasaan yang dimiliki sebagai anugerah Allah dan bersifat sementara, sehingga kita tidak akan lupa diri saat menjabat dan menggunakan kuasa dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab, bukan sekedar bertanggung jawab pada atasan kita yang di dunia ini, tetapi terlebih atasan kita yang ada di atas segala atasan. Dialah Tuhan Yesus, Sang Tuan atas hidup dan pengabdian kita. Kedua, penyaliban Yesus yang terjadi di Bukit Golgota dipertontonkan kepada banyak orang yang ada di saat itu. Yesus juga ditempatkan di tengah di antara dua orang penyamun. Di salibnya tertulis dalam 3 bahasa, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Semuanya ini hendak menyatakan bahwa melalui penyaliban dan gelar yang dituliskan di salibnya, Yesus akan dimuliakan dan ditinggikan sebagai Raja segala bangsa. Dialah anak domba Allah yang darahnya dapat menghapus dosa dunia. Dan keselamatan yang Yesus berikan tidak terbatas, tetapi berlaku bagi segala lapisan dalam masyarakat dan segala bangsa, asalkan mau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita patut bersyukur karena telah percaya kepada Yesus. Dialah Raja dan Juru Selamat kita. Jangan pernah ragukan kuasa Yesus dalam hidup kita. Sebagai Raja, Dia Maha Kaya dan penuh kuasa untuk memelihara dan menjamin hidup kita. Karena itu, jangan khawatir akan apapun yang kita butuhkan di dunia ini. Karena selama kita memiliki Yesus, kita memiliki segala-galanya. Namun sekalipun kita memiliki segala-galanya, jika tanpa Yesus, kita celaka. Ketiga, pakaian Yesus yang dibagi-bagikan para prajurit dan jubah Yesus yang mereka undi menyatakan bahwa Yesus tetap memberikan sesuatu kepada orang yang menjahati Dia sekalipun. Dan yang mendapat undi atas jubah Yesus menunjukkan pilihannya atas orang-orang yang menerima kasih karunia yang sangat berharga, yakni anugerah keselamatan. Di dunia ini ada banyak orang yang tidak percaya Yesus, menolaknya, bahkan yang menghujat Dia. Tetapi mereka pun tetap mendapat berkat umum seperti nafas hidup, akal budi, dan keahlian atau keberhasilan. Bahkan ada banyak orang yang tidak percaya, tapi hidupnya terlihat sejahtera dan selalu bahagia. Namun pastinya mereka tidak berbagian menerima berkat khusus, yakni keselamatan. Karena keselamatan hanya akan diterima oleh orang yang terpilih, yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka yang tadinya ditelanjangi karena dosa, kini telah menerima jubah Kristus, yakni kasih dan kebenarannya. Dan sebaliknya, jubah Yesus dilepaskan dan dosa-dosa kita dikenakan kepada tubuhnya yang ditelanjangi di atas salib karena kasihnya bagi kita manusia berdosa. Maka bersyukurlah atas pemberian Yesus yang paling berharga yang sudah kita terima melalui pengorbanannya di salib. Tugas kita ialah beritakan Yesus kepada dunia. Jadilah saksi Kristus yang berpakaian kasih, kebenaran, dan ketaatan, agar semakin banyak orang yang menjadi percaya dan diselamatkan. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang akan Tuhan pilih untuk diselamatkan dari dunia yang tidak percaya. Tugas kita ialah beritakan Injil Kristus, terutama dengan cara hidup kita sehari-hari yang menampakkan karakter Kristus. Sebaliknya, kita akan mendapati ada orang yang tadinya sudah percaya, tetapi akhirnya binasa karena meninggalkan Yesus demi kenikmatan duniawi semata. Keempat, kepedulian Yesus terhadap ibunya Maria dan diterimanya Maria di rumah Yohanes
mengajarkan kita untuk memiliki kepedulian, kasih, empati, serta tindakan konkret membantu sesama kita. Dimulai dalam keluarga kita masing-masing. Bagaimana kita peduli, mengasihi, dan mau membantu orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetapi juga kepada semua orang, apalagi orang asing dan yang membutuhkan. Demikianlah kita, orang percaya, menyatakan karakter Yesus di dalam kita. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman. Amin. Sampai jumpa, saudara.